Oke sahabat baker semuanya, jangan lewatkan formula dari resep bluder gembul ini karena resep yang saya share adalah resep asli dari keluarga baking. Teksturnya yang lembut, ketahanannya bisa mencapai 7 hari di suhu ruang dalam keadaan tertutup plastik. Maka dari itu simak tutorial ini sampai selesai. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya di mana, Dok? Kolom komentar. Namun sebelumnya simak dulu penjelasan dari chef keluarga baking supaya Anda semakin memahami. Bluder yang saya buat ini memang saya menggunakan resipi yang zaman dahulu, bluder yang ori yang dibawa oleh orang-orang Belanda ke Indonesia yang dikembangkan oleh orang Kediri dan populer di Madiun. Ya, saya tidak mengacu pada bluder yang saat ini, sehingga bluder yang saya buat ini menghasilkan serat yang panjang serta halus. Karakter dari penggunaan bahan pengembung telur, gula, susu, dan lemak yang sangat banyak itu menjadi ciri khas dari bluder yang saya buat ini. Ya, untuk itu formula resep ini jika teman-teman ingin mempunyai bisnis yang benar-benar bisa laku, silakan gunakan ini. Ini juga laku di tempat saya, maka saya berbagi untuk teman-teman semua supaya memiliki resep. Karena tingkat penggunaan bahan pengembung yang cukup tinggi, maka bluder ini memerlukan penanganan khusus daripada membuat roti manis yang biasa. Memerlukan proses fermentasi yang lama dan perlu pengenalan karakter terhadap bluder itu sendiri. Simak tutorial videonya sampai tuntas. Jika ada kesulitan, mari kita diskusi bersama-sama. Tidak ada yang pinter di sini, kita bahas bersama untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Baik, pertama kita akan membuat adonan biang yang terdiri dari instant yeast, gula, serta tepung protein tinggi yang akan dicampur dengan air sampai menjadi adonan yang solid atau adonan yang merata. Kita mengaduk-ngaduk saja teman-teman sampai adonannya ini tercampur. Setelah tercampur, kita akan menempatkan adonan biang ini ke dalam suatu wadah. Wadah yang digunakan bebas-bebas saja. Saya menggunakan tin bowl ya teman-teman. Saya pindahkan untuk 2 tempat. Selanjutnya adonan ini kita simpan di dalam kulkas selama 4-6 jam atau boleh selama semalaman. Oke teman-teman, kita akan mulai membuat bluder ya. Saya akan perkenalkan bahan-bahan bludernya. Saya ada 650 tepung protein tinggi. Ini saya masukkan saja di bowl. Oke. Kemudian ada gula pasir 325 gram. Yes. Lalu ada susu bubuk teman-teman. Ini sebanyak 75 gram. Raginya ada 12 gram, bread improvernya 5 gram. Saya campur saja teman-teman. Ada kuning telur ya, ini sebanyak 14 butir. Jadi resep ini istimewa teman-teman ya. Saya masukkan juga tinggal garam dan lemak. Nah, jangan lupa teman-teman, sekarang ini akan kita masukkan ya. Nah ini dia ya, yang kedua. Oke, tunggu saja guys. Baik, saya aduk dulu ya. Oke, nanti kalau kemungkinan cairannya kurang akan tambah susu cair teman-teman. Yaitu airnya nampak kurang ya teman-teman ya. Jadi saya tambahi 100 cc susu. Ya, tadi yang ada di adonan biang itu airnya 100 sama 220, 320 ditambah susu ini tadi 100, jadi airnya sudah masuk 420 ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di situ ya. Bisa kita lihat adonan sudah menggumpal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adonan sudah menggumpal seperti ini. Sekarang kita masukkan lemaknya. Jadi saya masukkan sekarang lemaknya sama garam. Ini teman-teman ya. Ini 400 ya. 330 Royal Crown, 70 gramnya adalah Holman. Ini garamnya teman-teman saya gunakan 20 gram, saya masukkan juga. Margarinnya Holman sama Royal Crown-nya itu sudah tercampur. Sekarang kita akan pindah ke kecepatan tinggi ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan adonannya itu lembek, teman-teman nggak usah bingung, aduk saja. Karena tadi masih proses pencampur. Itu yang mereka kenal dengan istilah 47 dan sebagainya. 4 menit itu adalah proses pencampuran. Sekarang ini kita akan aduk antara 8 menit. Ya, teman-teman mengenal istilah dengan 7. Ini proses di mana pengadukan ini bertujuan untuk membentuk gluten, teman-teman. Kita akan tunggu ya antara 8 menitan dari sekarang. Ya, teman-teman bisa dilihat ya. Ini sudah tercampur bener, teman-teman ya. Adonan sudah mulai mengkilat, kemudian dinding-dinding bowl sudah mulai bersih. Oke, sekarang kita angkat, teman-teman. Kita akan cek di meja ya. Kita ambil ya adonannya. Wow, berat banget. Iya, ini dia. Ya, ini teman-teman ya, sampai bisa setipis ini. Oke, sekarang ini akan kita fermentasi selama 30 menit. Khusus brooder, saya tidak menaburi tepung, tetapi saya meja ini saya greasing dengan margarin atau butter, teman-teman. Baik, sekarang Anda tutup dengan plastik. Tapi saya menutupnya dengan bowl saja. Anda jangan ikut-ikut saya. Oke? Oke guys. Sekarang sudah 30 menit. Kita akan timbangi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini sudah saya timbangi semua ya. Sudah saya timbangi 40 graman. Sekarang kita akan bulatkan teman-teman ya. Ya, kita bulatkan saja teman-teman ya. Oke. Seperti ini hasilnya. Ya, silakan teman-teman menggunakan cara yang lain kalau belum bisa membulatkan pakai 2 tangan. Berurutan letakkan di sini teman-teman. Ya, jadi nanti ngambilnya pun secara berurutan juga gitu ya. Kita bulatkan semuanya dulu sampai selesai. Oke, teman-teman, itu sudah dibulatkan semua ya. Jadi totalnya ini ada 64. Sekarang kita akan menutupnya dengan plastik ya. Tujuan dari proses autolisis ini adalah untuk proses pembusukan. Ragi akan bekerja bersama-sama bahan lain untuk menyebar, untuk menyatu sehingga nanti menjadi lebih bagus ya. Oke, kita tutup dulu khusus untuk brooder karena kandungan pengempuknya tinggi. Saya fermentasi, ini yang kedua fermentasinya, selama 30 menit. Sudah mencapai 30 menit untuk fermentasi yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini sekarang kita akan mulai mengisi dan membentuknya. Cuman karena ini saya membuat brooder gembul, jadi nanti ini akan saya letakkan di sini ya teman-teman. Saya mau menggunakan cetakan aluminium foil RX 120034 ya, ini diameter 22 cm. Ini kemungkinan saya akan isi 7 ya. Kita akan mulai proses pengisiannya. Oke, saya akan menggunakan isi, karena saya mix nanti teman-teman ya. Ini ada coklat chip, kemudian ada potongan keju. Saya menggunakan blue cheese, lalu Anda bisa menggunakan butter, tapi saya menggunakan royal crown saja. Oke, jadi ini akan kita bentuk, tipiskan saja adonannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya mulai dari coklatnya, sebar saja ini. Jangan terlalu banyak, karena brooder itu yang diutamakan adalah adonannya, bukan fillingnya. Ya, dilipat aja ke tengah seperti ini. Oke, angkat, bentuk bulat teman-teman ya. Ini diambil sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Yes. Supaya nanti di bagian bawah ini tidak terlalu tebal ya. Oke, selesai, sudah terkunci seperti ini. Kita akan menaruhnya ini. Yang coklat saya taruh di tengah. Oke, saya taruh di sini. Baik, sekarang saya akan mengisi yang coklat lagi teman-teman, karena yang di tengah saja yang saya taruh coklat. Teman-teman bebas ya mau seperti apa. Oke, saya taruh coklatnya di sini. Saya masuk ke tengah, masuk ke tengah, masuk ke tengah, masuk ke tengah.
lalu ujung-ujungnya diambil sedikit. Oke, seperti itu. Baik, sekarang coklat sudah selesai, saya taruh di sini. Oke, setelah coklat saya akan memberi keju. Tipiskan pinggirnya keju teman-teman. Sama, jangan terlalu banyak, nanti adonannya kehilangan rasa teman-teman, kalah ya. Adonannya kan sudah banyak pengempuknya, telurnya banyak, lemaknya banyak, kemudian gula cukup banyak. Kalau isinya dibanyakin nanti adonannya kehilangan, kalah, rasanya kalah. Oke, sudah, kasih jarak 1. Nah, seperti ini ya. Oke, ini coklat, ini keju. Satu lagi ya. Sekarang saya akan mengisinya dengan ini teman-teman, Royal Crown ya. Teman-teman boleh menggunakan butter ya. Oke, taruh seperti ini, masuk seperti ini. Nah, sekarang yang ujung sini. Oke ya, ditekan tipis saja. Oke, ini yang butter ya. Dimulai lagi dari coklat teman-teman ya, dimulai dari coklat karena tadi yang di awalnya adalah coklat. Kasih lagi. Oke, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Ambil tipis-tipis, tekan. Oke, melampaui jarak ya. Sekarang keju. Oke. Nah, kejunya ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Oke, lipat. Nah, ternyata ini jaraknya. Oh, ini kurang ke sini guys. Nah, ini kurang ke sini guys. Oke ya, taruh. Yang terakhir isi lemak ya. Oke, yang terakhir isi lemak ya teman-teman ya. Yang terakhir akan akan kita isi dengan Royal Crown. Oke, ini dia teman-teman ya. Oke, kunci. Baik, taruh di sini. Jadi isinya 7 semua ya teman-teman ya. Coklat, keju, lemak, coklat, keju, lemak. Jadi ini setelah diisi, kita nanti akan proofing selama paling cepat 2 jam karena ini musim dingin. Oke, ini dia. Iya, saya teruskan ya teman-teman ya. Ya, ini sudah selesai dibentuk semua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan proofing ya. Silahkan Anda tutup plastik. Saya akan masukkan ke proofer. Oke guys, tunggu paling cepat ini selama 2 jam. Ini ternyata proofingnya 2,5 jam teman-teman. Karena di musim dingin saya memang menggunakan sedikit ragi dari biasanya ya. Jadi ini sudah mencapai 2,5 jam. Ini sudah naik. Sekarang saya mengolesnya hanya dengan ini dia, dengan susu cair, tidak ada telurnya guys. Saya oles dulu ya guys ya. Oke, kita olesi dulu supaya semakin cantik. Ini nanti saya tambahi coklat seperti ini. Oke, iya, kejunya juga saya tambah. Yang lemak tetap tidak diberi apa-apa. Oke, saya lanjut dulu semuanya guys ya. Ini sudah selesai, saya olesi semua teman-teman. Ini akan saya masukkan ke dalam oven, suhunya 160 derajat selama 25 menit ya. Oke guys, sudah saya masukkan ke dalam oven. Ini suhunya ya 160. Kita tutup dulu. Yes. Sempurna guys. Teman-teman, sekarang untuk menambah kelembapan
kita akan mengolesnya dengan butter yang sudah dicairkan, guys, untuk menambah kelembapan, kemudian warnanya supaya semakin cerah. Kita oles saja, guys. Oh, ini bluder gembul. Nah, itu teman-teman sudah selesai semua ya. Oke, bluder gembulnya sudah selesai, guys. Sampai di sini jumpa kita bersama tutorial bluder gembul. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Keluarga Baking. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Salam baking.